Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulidina Mukdar, biasanya dipanggil Nurul. Saya di sini sebagai konselor. Sebelumnya, maaf, apakah Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan, nama saya Nita Rahayu. Biasanya saya dipanggil Nita. Baik, kalau begitu apakah saya boleh panggil Mbak Nita atau apa yang sekiranya nyaman? Ya, boleh dipanggil Mbak Nita saja. Apa boleh saya panggil Mbak Nurul? Iya, boleh Mbak. Silahkan panggil Mbak Nurul saja. Kalau boleh tahu, Mbak Nita ini asalnya dari mana ya? Asal saya dari Riau, Mbak. Oh, jauh ya. Kalau saya dari Kalimantan Timur nih, Mbak. Kalau boleh tahu, aktivitas Mbak Nita kesehariannya apa aja ya? Saya kuliah online, Mbak. Oh, kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta, Mbak. Oh, kuliahnya di Jogja. Mbak Nita ambil jurusan apa, Mbak? Saya ambil jurusan psikologi. Saya sekarang sudah semester 6. Oh, begitu, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Nita kepada saya sebagai konselor dan telah meluangkan waktunya untuk proses konseling pada siang hari ini secara online. Iya, Mbak, sama-sama. Oke, baik. Jadi di sini saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Nita selama proses konseling. Saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog. Selama proses konseling ini, saya akan mendengarkan secara seksama dan Mbak Nita bisa menceritakannya dengan tenang, tanpa perlu merasa khawatir dan ragu-ragu untuk menceritakannya. Semua hal yang Mbak Nita ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nantinya dalam cerita Mbak Nita ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya yaitu seperti orang tua, teman, dan Mbak Nita sendiri berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Sebelum kita memulai konseling ini, kalau boleh tahu kira-kira apa nih harapan Mbak Nita dalam konseling ini? Saya berharap dengan konseling ini saya dapat mengatasi permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Saya juga bisa lebih lega karena sudah menceritakannya kepada Mbak. Oke, baik. Kalau begitu mungkin sudah bisa diceritakan ya Mbak permasalahan yang saat ini sedang Mbak hadapi. Baik, jadi begini Mbak, saya kesini karena sedang memiliki permasalahan dengan teman saya. Begitu ya. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak permasalahan seperti apa itu yang sedang Mbak hadapi? Jadi kemarin itu teman saya itu mecahin botol minum pesanan saya, dan si botol minum saya diletakkan di atas meja belajar saya Mbak. Baik, bisa diceritakan bagaimana perasaan Mbak Nita ketika mengetahui bahwa botol minuman Mbak dipecahkan oleh teman Mbak? Tentu saja saya marah dan kesal karena itu botol minum kesayangan saya yang diberikan oleh orang tua saya ketika saya ulang tahun, Mbak. Setelah melihat botol minuman Mbak pecah, apakah Mbak Nita yakin jika teman Mbak Nita tersebut dengan sengaja memecahkan botol minuman Mbak? Ya, saya sangat yakin kalau teman saya itu yang memecahkan botol minum saya. Teman-teman saya yang lain juga melihat dan mengatakan hal yang sama, Mbak. Kalau teman saya itu yang memecahkannya, Mbak. Jadi
Mbak Nita merasa marah dan kesal dengan teman Mbak karena sudah memecahkan botol minuman Mbak Nita, pemberian dari orang tua Mbak Nita ya. Iya benar Mbak, saya sangat merasa marah dan kesal Mbak kepada teman saya itu. Baik, wajar sekali jika Mbak Nita merasa marah dan kesal kepada teman Mbak yang sudah memecahkan botol minuman Mbak. Terlebih lagi, barang itu barang kesayangan Mbak Nita. Iya Mbak, benar. Jadi bagaimana hubungan Mbak dengan teman Mbak sekarang? Setelah kejadian tersebut, teman saya tidak pernah menegur saya lagi Mbak. Apakah Mbak Nita pernah memberitahukan kepada orang tua Mbak mengenai kejadian tersebut? Tidak Mbak. Oke, baik. Adik saya juga dulu pernah Mbak memiliki permasalahan serupa dengan temannya. Saat itu tentunya adik saya juga merasakan marah dan kesal. Oh begitu ya Mbak. Oke, baik. Apakah ada lagi yang Mbak Nita ingin ceritakan? Sepertinya sudah tidak ada lagi Mbak. Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Mbak Nita sediakan dan semoga Mbak Nita tetap semangat ya dan sehat selalu dimanapun Mbak Nita berada. Dan untuk konseling selanjutnya kami akan menghubungi Mbak Nita kembali. Terima kasih banyak Mbak Nita. Ya Mbak, sama-sama. Sampai jumpa Mbak. Ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Oke. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nita Rahayu, biasa dipanggil Nita. Saya di sini sebagai konselor. Sebelumnya, maaf, apakah Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Nurul Maulidina Mukdar, biasanya dipanggil Nurul. Baik, kalau begitu boleh saya panggil Mbak Nurul atau apa yang sekiranya nyaman? Oh iya, boleh dipanggil Mbak Nurul aja. Apa boleh saya panggil Mbak Nita? Oh ya, boleh, silahkan. Kalau boleh tahu Mbak Nurul asalnya dari mana ya? Saya dari Kalimantan Timur, Mbak. Oh, jauh ya. Kalau saya dari Riau. Sekarang Mbak Nurul lagi di mana nih? Sekarang saya lagi di rumah, Mbak, di Kalimantan. Oh, lagi di Kalimantan ya Mbak. Aktivitas Mbak Nurul apa nih sehari-hari kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini sih aktivitas saya itu lagi kuliah online aja sih, Mbak. Lagi kuliah online. Kalau boleh tahu kuliah di mana ya Mbak dan ambil jurusan apa? Saya kuliah di Mercu Buana, Yogyakarta. Saya mengambil jurusan psikologi, Mbak. Oh, begitu. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mbak Nurul pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktu untuk proses konseling hari ini secara online. Iya, Mbak, sama-sama. Saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Nurul selama proses konseling. Saat ini, saya berada di bawah Profesor Psikolog. Saya akan mendengarkan penuh apa yang Mbak Nurul ceritakan, sehingga tidak perlu ragu atau malu untuk menceritakan apapun. Apapun yang Mbak ceritakan akan saya jamin kerahasiaannya. Namun, apabila ada sesuatu yang di luar kemampuan saya, maka supervisor saya akan membantu.
Oke, baik Mbak. Sebelum kita memulai konseling hari ini, apa harapan Mbak Nurul dalam konseling ini? Saya berharap semoga dengan konseling ini bisa membuat pemikiran saya lebih terbuka dan saya lebih lega lagi karena selama ini saya memendamnya sendiri permasalahan saya itu, Mbak. Baik, kalau begitu mungkin Mbak Nurul sudah bisa mulai menceritakan permasalahannya. Oke, baik Mbak. Jadi begini Mbak, sebenarnya saya datang ke sini karena saya sedang menghadapi permasalahan di lingkup pertemanan dan percintaan saya, Mbak. Begitu. Oke, baik. Bisa diceritakan lebih lanjut Mbak, permasalahan seperti apa yang sedang Mbak hadapi? Jadi kemarin itu saya sebenarnya baru putus Mbak dari tunangan saya. Tunangan saya itu ternyata selingkuh sama sahabat saya sendiri Mbak. Padahal saya itu sayang banget sama tunangan saya itu. Apalagi kan hubungan saya sama dia itu sudah 4 tahun dan keluarga kami pun juga sudah saling saling kenal. Dan rencananya tahun depan itu setelah saya wisuda kami akan menikah, Mbak. Tapi ternyata hubungan kami harus berakhir, Mbak. Dan saya juga merasa kecewa sama sahabat saya, Mbak, karena setega itu sama saya, Mbak. Baik. Bagaimana perasaan Mbak Nurul setelah tahu kalau tunangan Mbak Nurul ternyata selingkuh? Saya benar-benar sangat kecewa dan sedih sekali sih Mbak, pas tahu ternyata dia tuh selingkuh sama sahabat saya sendiri. Saya nangis terus Mbak setiap hari, karena saya belum bisa ikhlas untuk lepasin tunangan saya itu. Karena saya sangat sayang sekali sama dia Mbak. Baik. Lalu bagaimana perasaan Mbak Nurul terhadap sahabat Mbak tersebut sekarang? Perasaan saya terhadap sahabat saya itu tentunya saya sangat kecewa sama sahabat saya Mbak. Tega-teganya dia mengkhianati persahabatan kami. Padahal saya sudah menganggap dia seperti saudara saya sendiri, Mbak. Ternyata saya nggak nyangka dia bisa seperti itu di belakang saya. Sejak kapan Mbak Nurul mengetahui bahwa tunangan Mbak selingkuh dengan sahabat Mbak? Sebenarnya saya sudah mengetahui dari 3 bulan yang lalu, Mbak. Teman-teman saya itu sering ngasih tahu ke saya kalau tunangan saya sering jalan berdua sama sahabat saya. Tapi saya nggak percaya Mbak sama kabar-kabar itu karena saya lebih mempercayai tunangan saya dan sahabat saya. Dan saya juga sempat nanya ke mereka berdua apakah benar berita-berita itu kalau mereka selingkuh. Tapi mereka itu meyakinkan saya kalau mereka itu nggak selingkuh. Tapi ternyata apa yang teman-teman saya bilang itu benar adanya. Dan saya baru percaya setelah saya mempergoki mereka jalan berdua. Terus mereka mesra-mesraan Mbak di depan saya. Dengan melihat kejadian tersebut, Mbak Nurul masih yakin bahwa tunangan Mbak selingkuh dengan sahabat Mbak itu ya? Ya Mbak, setelah melihat kejadian itu, saya sangat yakin Mbak kalau mereka benar-benar selingkuh. Dan saya juga sudah bertanya langsung Mbak sama mereka berdua. Mereka akhirnya jujur Mbak kalau mereka tuh selingkuh. Dan ternyata mereka itu sudah berselingkuh di belakang saya selama 1 tahun ini sih Mbak. Jadi Mbak Nurul sangat kecewa dan sedih karena mengetahui bahwa selama ini tunangan Mbak dan sahabat Mbak itu selingkuh di belakang Mbak, itu ya Mbak? Iya benar Mbak, saya benar-benar sangat kecewa dan sedih sekali Mbak. Wajar sekali jika Mbak Nurul sangat kecewa dan sedih sekali ketika dihianati oleh tunangan dan sahabat Mbak sendiri. Ini tentunya tidak mudah. Dan Mbak Nurul mampu menceritakannya kepada saya. Iya Mbak, terima kasih.
Jadi setelah kejadian itu, Mbak Nurul lebih kecewa terhadap tunangan Mbak atau sahabat Mbak? Saya lebih kecewa dengan tunangan saya, Mbak. Baik. Saya juga dulu pernah memiliki permasalahan serupa dengan kekasih saya. Saat itu saya juga benar-benar merasa kecewa. Oh, begitu, Mbak. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin diceritakan, Mbak? Oh, sepertinya sudah tidak ada, Mbak. Cuma itu permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga Mbak Nurul tetap semangat dan sehat selalu dimanapun Mbak Nurul berada. Dan untuk konseling selanjutnya, kami akan menghubungi Mbak Nurul kembali. Terima kasih banyak ya Mbak Nurul. Baik, Mbak. Terima kasih juga ya, Mbak, sudah mendengarkan cerita saya. Nah, semoga Mbak Nita sehat selalu. Hmm, sampai jumpa. Sampai jumpa, Mbak.